Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lena Putri Alifa, NIM 073002300023. Saya telah menyelesaikan presentasi dari tugas 4 teknik pemboran dan peledakan yang berjudul bahan peledak, jenis, sifat, aturan, dan penyimpanannya. Pendahuluan atau definisi dan ruang lingkup. Definisi bahan peledak yaitu bahan atau campuran bahan kimia yang apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awal akan bereaksi sendiri dengan sangat cepat, menghasilkan dalam volume besar dan suhu sangat tinggi, disertai efek tekanan yang panas dahsyat. Bahan peledak memiliki potensi manfaat besar dalam industri dan pertahanan, namun juga resiko tinggi jika tidak dikelola dengan benar. Pemahaman mendalam mengenai jenis, sifat, aturan, dan penyimpanan sangat krusial untuk keselamatan, keamanan, dan efektivitas penggunaan. Bagian 1. Bahan peledak industri, komersial, dan militer. Klasifikasi umum bahan peledak. Bahan peledak dapat diklasifikasi berdasarkan berbagai kriteria, termasuk kecepatan reaksi, sensitivitas, eksposisi kimia, dan tujuan penggunaan. Secara umum, untuk tujuan penggunaan, bahan peledak dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu bahan peledak industri dan bahan peledak militer. Kalau bahan peledak industri dirancang untuk aplikasi sipil seperti pertambangan, penggalian, konstruksi, dan seismik. Fokus pada aspek biaya, keamanan, penanganan, dan kerja kinerja yang disesuaikan. Bahan peledak militer direncanakan untuk keperluan pertahanan dan militer, seperti amunisi, bom, dan demolis. Fokus pada daya hancur maksimal, stabilitas, penyimpanan jangka panjang, dan keandalan dalam kondisi ekstrim. Bahan peledak industri dan militer, jenis dan aturan. Jenis umum bahan peledak militer ada primary explosive yang sangat sensitif, ada secondary explosive, sama propellant. Lalu aturan yang melingkupi umum, pengendalian sangat ketat dan bersifat rahasia negara. Lalu produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan terbatas, protokol keamanan, penanganan, dan kerahasiaan tinggi, akses publik terhadap informasi rinci. Lalu jenis umum pada bahan peledak industri itu blasting agent, yaitu kurang sensitif, memerlukan booster, contohnya ANFO. Dan high explosive, lebih sensitif, dapat diinisiasi dengan detonator. Aturan yang melingkupi Indonesia, pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, dan pemesanan bahan peledak komersial diatur secara ketat oleh pemerintah melalui berbagai instansi, contohnya Kepolisian RI, Kementerian SDM. Lalu ada perusahaan penggunaan wajib memiliki izin khusus dan mempekerjakan juru ledak bersertifikat. Standar operasional prosedur yang ketat harus diterapkan untuk menjamin keselamatan kerja dan lingkungan. Lalu contoh bahan peledak industri dan militer. Jenis umum bahan peledak militer TNT, contohnya itu jenis secondary high explosive, komposisi kimianya itu C6H2NO2 3CH3, sangat stabil, relatif aman ditangani, dan dapat dicor. Lalu ada RDX atau Research Development Explosive, itu jenisnya secondary high explosive, komposisi kimianya CH2NNO23, salah satu bahan peledak militer terkuat di Brisan. Lebih sensitif daripada TNT, sering dicampur dengan TNT. Pada jenis bahan peledak industri ada ANFO atau ammonium nitrate fuel oil, jenisnya blasting agent. Komposisinya ada campuran butiran amonium nitrat sama minyak solar. Penjelasannya relatif murah, memerlukan booster, dan banyak digunakan di tambang terbuka atau kuari. Lalu ada emulsion explosive, jenisnya sebagai high explosive atau blasting agent.
komposisinya emulsi air dalam minyak di mana fase dispersi terdispersi. Penjelasannya memiliki ketahanan air yang sangat baik, energinya tinggi, dan FOD yang dapat diatur. Sifat-sifat bahan peledak dan penerapan. Sifat-sifat utamanya ada sensitivitas, yaitu ukuran kemudahan bahan peledak yang terinisiasi oleh stimulus eksternal. Lalu kekuatan, kapasitas total energi yang dilepaskan saat ledakan. Lalu kecepatan detonasi, kecepatan hambatan front gelombang detonasi melalui kolom bahan peledak. Lalu ada brisance, kemampuan menghancurkan atau memecahkan material terdekat. Lalu ada densitas, stabilitas, ketahanan air, karakteristik gas hasil ledakan. Sifat-sifat bahan peledak, penerapan dan penggunaan sifat pemilihan bahan peledak disesuaikan dengan jenis batuan, ada keras dan lunak, kondisi lapangan, tujuan peledakan, fragmentasi yang diinginkan, dan pertimbangan keamanan serta ekonomi. Lalu penanganan sifat di lapangan, ada sensitivitas, penanganan ekstra hati-hati untuk bahan peledak sensitif, hindari benturan, gesekan panas, gunakan peralatan non-percikan. Stabilitas, perhatikan tanggal kadaluarsa, simpanan sesuai rekomendasi pabrik, hindari kontaminasi. Lalu ketahanan air, jika bahan peledak tidak tahan air, gunakan pelindung pada lubang basah atau pilihan jenis yang sesuai. Ada densitas, perhatikan metode pengisian untuk mencapai densitas yang diinginkan. Lalu ada gas beracun. Bagian 3, contoh dan spesifikasi bahan peledak berdasarkan geologi. Golongan. Ada dynamit, karakteristik umum berbasis nitrogliserin, berbagai bahan utama yang diserap oleh bahan intern atau bahan bakar aktif, relatif sensitif, memiliki FOD dan kekuatan tinggi, kurang tahan air. Contohnya ada strike dynamite sama amonium dynamite. Lalu ada gelatin, karakteristiknya nitrogliserin yang digelatinisasi dengan nitroselulosa menghasilkan kontensi seperti plastik, ketahanan air yang sangat baik, densitas tinggi, energi dan FOD sangat tinggi. Contohnya strike gelatin dynamite sama amonium gelatin dynamite. Lalu ada blasting agent, bahan peledak yang didefinisikan memiliki sensitivitas sangat rendah sehingga tidak dapat diinisiasi oleh detonator nomor 8 standar, memerlukan booster atau primer kuat, keamanan dalam penanganan dan transportasi relatif tinggi, umumnya lebih murah. Contohnya ANFO dan Watergel, slurry blasting agent. Bagian 4, persyaratan dan perizinan peledak. Persyaratan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak. Badan hukum sama dengan di Indonesia hanya ada badan hukum yang memiliki izin usaha untuk di sektor terkait yang dapat mengajukan izin kepemilikan dan penggunaan bahan peledak. Lalu ada dokumentasi legalitas perusahaan, lalu ada komponen personel kompeten dan studi kelayakan dan dokumentasi lingkungan. Lalu rencana peledakan atau blasting plan dan sarana dan prasarana. Bagian 4, persyaratan dan perizinan bahan peledak yang proses perizinan dan aturannya. Alur perizinan umum. Pertama, permohonan izin kepada Kepolisian RI untuk pembelian, pengawasan, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan bahan peledak. Lalu melampirkan rekomendasi dari instansi teknis terkait, lalu verifikasi dokumen, inspeksi gudang, dan penilaian kelayakan. Yang keempat ada penerbitan izin. Yang kelima, kewajiban pelaporan realisasi. Dasar aturannya ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 51 tahun 1960. Lalu ada Peraturan Menteri SDM terkait kaidah teknik pertambangan yang baik. Lalu ada Standar Nasional Indonesia terkait bahan peledak dan gudang penyimpanan. Bagian 5, penyimpanan bahan peledak dan persyaratan.
Prinsip penyimpanan bahan peledak ada keamanan, keselamatan, pemisahan, stabilitas produk, inventari, dan housekeeping. Jadi kalau keamanan itu mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang atau pencarian atau penyalahgunaan gitu. Lalu ada safety, mencegah terjadinya ledakan yang tidak disengajai. Kalau pemisahan itu detonator harus disimpan terpisah dari bahan peledak utama. Lalu ada stabilitas produk, menjaga kondisi lingkungan gudang agar tidak mempercepat degradasi bahan peledak. Lalu ada inventarisasi, sistem pencatatan yang akurat dan terkini untuk semua bahan peledak. Lalu ada housekeeping, gudang harus selalu bersih, kering, rapi. Persyaratan umum gudang penyimpanan. Lokasi gudang memenuhi jarak aman minimum terhadap bangunan berpenghuni, jalan umum, jalur kereta api, fasilitas vital lainnya. Ada konstruksi gudang utama kayak dinding, lantai, atap harus terbuat dari material yang kuat gitu. Terus ada pintu gudang yang misalnya terbuat dari baja atau material setara dengan kokoh, tahan peluru, dan tahan dobrak. Lalu penerangan, jika ada penerangan listrik harus menggunakan sistem kedap ledak. Lebih utamakan penerangan alami atau portable aman dari luar. Pelindungan petir karena dilengkapi sistem proteksi petir yang terpasang dengan benar dan teruji. Tata cara penyimpanan di dalam gudang. Bahan peledak disimpan dalam kemasan asli. Tumpukan tidak boleh terlalu tinggi, harus stabil, berikan ruang sirkulasi udara untuk tumpukan. Lalu prinsip FIFO, first in first out diterapkan. Tidak boleh ada peralatan logam, oli, cat, atau material mudah terbakar lainnya di dalam gudang. Terima kasih, sekian dari saya.